fayabqa ma'an nabi yaumain yaum wa lailah fa idan waja'a wa warima rijul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, maka bengkak dan sakit kaki Nabi waktu melaksanakan safar untuk ihram ini, maka Nabi melaksanakan pembekaman di atas kakinya, di atas telapak kakinya, di punggung telapak kaki yang atas. Maka mana pendalilannya? Aina dalil? Daliluhu fi hadis raqam 26. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah. Maka meriwayatkan penulis dari Imam Ahmad, dan Imam Ahmad adalah Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Wa huwa masyhur binisbati ila jiddihi. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal. Dan Abu Imam Ahmad laisa Hanbal, lakin Muhammad. Faqala Imam Ahmad haddatsana Abdul Razzaq wa hada min syaikhihi min San'a. Abdul Razzaq ibnu Hammam as-San'ani qad madha ma'ana bil amsi. Akhbarana Ma'mar wa qad madha ma'ana Ma'mar huwa al-Yamani as-San'ani wa huwa asluhu min al-Azdi wa huwa Basrah. Fa kaifa min Basrah ila al-Yaman wa huwa imam muhaddis. Faqad madha ma'ana kadzalik huwa min zaman as-saghir yatatalmad indal masyayikh hatta sara imaman. Fa ba'da dzalik dzukira ala annahu ya'tamir aw yahud summa yanzil minal Hijaz wal an Saudiyah ila al-janub, janub Saudiyah al Yaman. Idan dakhala ila al-Yaman wa ahlul Yaman yuhibbunal ilm wal ulama. Idan hada ja'a Ma'mar imamu dunya, fa Ma'mar min tabaqah as-sabi'ah. Dia di tabaqah yang ketujuh dari kibar itba'ut tabi'in, dan termasuk dari penjaga gawang ilmil hadis wa sunnah. Huwa haris marma ilmil hadis wa sunnah fi zamanihi. Fa fi zamanihi fi tabaqatihi as-sabi'ah ay min kibar itba'it tabi'in awalan Imam Malik fil Madinah, Sufyan ats-Tsauri haris fi ilmil hadis fi Makkah au afwan fi Kufah, wa Yahya ibnu wa Sufyan ibnu Uyainah fi Makkah, wa Laits ibnu Sa'ad kadalik fi Misr, wal Auza'i fi Syam, wa kadalika Ma'mar ibnu Rashid al-Azdi min kibar itba'ut tabi'in haris fi ilmi hadis wa sunnah yabqa fil Yaman. Fa ahlul Yaman la yufarritu al-fursah. Maka mereka tidak membuang-buang waktu. Ja'a Ma'mar ila Yaman, khalas imsiku. Fa kaifa masaku? Bizawaj. Fa ahlul Yaman banatuhun jamilat. Idan khalas khali Ma'mar ma'ana. Zawajuh bil banat jamilat. Fa ba'da dzalik indahu iyal wal aulad fayufakkir yurid yarji' min aina haula al muwassalat. Kama Wahid Andalusi yajlis fil Yaman 17 sana. Falamma raja'a 2000 au 2015 ma'a jumhur. Faqalat ummuh, nang kamu pergi ke Yaman, anta dhahabta ilal Yaman bi wahid tadhkirah wal an raja' bi arba'ata asr tadhkirah. Pulang dengan 14 karcis pesawat. Dulu beli pesawat naik 97 naik Imarat Airways, pulang pakai Imarat Airways juga. Dulu pergi ke Yaman sekitar $700, hanya satu tiket. Sekarang pulang ke Yaman sama $500 namun kali 14.
Di antaranya Muhammad, Hudzaifah, Abdurrahman, dan yang lainnya. Maka begitulah keuntungan dari belajar dengan orang Yaman dan mengajar di sana, maka akan diikat dengan dinikahkan oleh putri-putri mereka. Maka Ma'mar di sini jadi penjaga gawang di Yaman karena dia tinggal di sana. An Qatadah, maka Qatadah ibnu Di'amah As-Sadusi Al-Kufi pindah sekarang kepada Kufah. Karena dulu Ma'mar menuntut ilmu di Kufah, di tempat asalnya. Kemudian dia berdakwah di Yaman dan dipegang oleh Ahlul Yaman. Kemudian meriwayatkan dari Qatadah an Anas, maka Qatadah min asbatin nas, dari hadis Anas. Maka Qatadah periwayatannya sangat kuat dari Anas ibnu Malik. Disebutkan an Anas anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun, bahwa Nabi berbekam dan dia dalam keadaan melaksanakan ihram, sawa'un kana haj au umrah, ala dhahril qadami min wajain kana bihi, dari sakit pada kakinya. Wahada yadul ala tulus safar, ala tuli as-safar min Makkah min Madinah ila Makkah. Maka kaki Nabi bengkak dan sakit dibekam. Maka ini dari titik yang kedua, hada dalil ala nuqtah as-saniyah. Famahalu hadal hadis? Hadal hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Daud yang madarnya bertumpu kepada Abdul Razak Imam, an Ma'mar Imam, an Qatadah Imam, an Anas ibnu Malik sahabi. Maka periwayatan Ma'mar dari Qatadah semua ulama menerimanya, kecuali kami dapati dari Ad-Daruqutni mengatakan periwayatan Ma'mar dari Qatadah muttaribah. Maka wallahu a'lam, para ulama sebelum dia tidak ada yang menaskan seperti ini. Maka mungkin bisa jadi ada sebagian, namun secara keseluruhan periwayatan Ma'mar dari Qatadah diriwayatkan oleh para ulama dengan qabul. Maka di sini sanadnya pun sahih wallahu a'lam, bahwa Nabi dulu melaksanakan bekam pada kakinya yang bagian atas. Idan ma'ana kam nuqtatan, na'am aula, udkur lana ya Muhammad. Nuqtatul ula fi ay makan, nuqtah asaniyah fi ay makan. Anta Muhammad. Al-wajah ila Abdurrahman walakin al-kalam ila Muhammad. Al-makan awal. Aina nuqtah? Asani? Fi dhahir rajul. Fi dhahir rajul atau imra'ah? Rajul. Ya akhi, ma'ana lafadz thani ghairu rijal is. Dakarna al-an. Dhahir qadam. Taib fi dhahril qadam. Maka ini dua titik yang sunnah. Jika ingin para bekamers, kami menasehati agar sukses bekamnya dan banyak yang datang, katsir tu'alijun nas, if'alu sunnah. Taf'al hijamah fi wasti ras wa kadalika fi dhahiril qadam minal waja' fil qadam. Wal amru tsalits al hijamah fil akhda'ain wal kahil. Faqabla an nadkhula ainal akhda'ain wa ainal kahil atau al ahsan nadkhul ilal hadis awalan. Faqad sabata fil hadis min iddati sahabah tariq al hadis. Awalan akhrajahu Imam At-Tabrani min tariq Abu Awanah an Jabir an Sya'bi an Ibni Abbas qala kana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yahtajimu fil akhda'ain wal kahil
bahwa Nabi Muhammad SAW dulu berbekam pada al-akhda'in wa al-kahil. Idan fi hadal hadis istafadna nuqtatain ma'a ba'd. Ada 2 titik langsung. Pertama al-akhda'in dan yang kedua kahil. Maka hadis ini dari Imam At-Tabrani dari jalan Jabir an Sya'bi an Ibni Abbas, mahalu hadas sanad dhaif. Li'anna Jabir huwa Ibnu Yazid al-Ju'fi wa huwa dhaif. Hada sanad al-awwal. Walau kana dhaifan walakin hunaka syawahid bal mutaba'at. Fa hunaka tariqun akhar akhrajahu Imam At-Tirmidzi wa Abu Daud At-Tayalisi. Haddatsana Jarir ibnu Hazim an Qatadata an Anas anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yahtajimu fil akhda'ain wal kahil. Datang dari Anas ibnu Malik bahwa Nabi dulu berbekam pada al-akhda'ain dan al-kahil. Maka sanad ini dari Imam At-Tirmidzi dan Abu Daud atau Yalisi, madaru sanadihi ala Jarir ibni Hazim. Mahalu Jarir ibnu Hazim. Jarir ibnu Hazim huwa al-Basri al-Azdi. Kama Ma'mar al-Basri al-Azdi. Wa Jarir ibnu Hazim ditautsik oleh para ulama bi annahu thiqah. Qala Ibnu Adi mustaqimul hadis. Hadisnya itu mustaqim. Wa kadzalika qala Abu Hatim saduqun salihun la ba'sa bihi. Dan berkata Abu Daud di akhirnya dia pikun namun hajabahu waladuhu. Dia pikun tetapi dihijabi untuk mentahdis oleh anak-anaknya, dan ini jasa yang besar dari anaknya. Karena jika dibiarkan bapaknya yang pikun, tahu pikun, Alzheimer, dia tidak tahu apa-apa. Dan kadang-kadang mungkin ludahnya mengalir dan dia tidak tahu, itu pikun, sudah saking tua. Nah di sini di saat dihijabi oleh anak-anaknya, jangan mentahdis. Di saat datang para muhaditsin ingin mengambil ilmu, jangan. Itu bagus. Karena apa? Karena dia terjaga hadisnya. Maka hadis-hadis yang ada pada dirinya, yang mana dia dulu rawi yang sikoh, akan terjaga. Namun jika dibiarkan oleh anaknya, biarkan salajalah dia meriwayatkan hadis, maka datang para ulama dari Irak, dia di Basrah tadi, datang dari Kufah, datang dari Wasit, dan bahkan dari Iran, sudah jauh-jauh, kemudian meriwayatkan dan dia dalam keadaan ikhtilat. Tidak tahu dia berkata apa. Haddatsana fulan an Abi Hurairah anin Nabi, dari kepalanya. Tidak tahu apa yang dia ucapkan. Maka nanti rawi ini akan didhaifkan. Paham? Jadi rawi yang mukhtalit, rawi yang pikun. Maka hadis-hadisnya nanti dibincangkan oleh para ulama. Bagaimana jalan keluarnya? Siapa yang meriwayatkan sebelum dia pikun, itu diterima. Dan siapa yang meriwayatkan setelah pikun, tidak diterima. Itu periwayatan rawi-rawi mukhtalit, orang-orang yang pikun. Namun Jarir ibnu Hazim hajabuh, anak-anaknya menghijabinya. Idan hada ahsan lahu birrul walidain. Maka Jarir ibnu Hazim al-Khulasah huwa rawi yang thiqah. Para ulama mencela dari hafalannya dikarenakan tadi dia di akhirnya pikun. Maka di sini ada sedikit celaan ulama, namun para ulama kibar semuanya memujinya, seperti Ali Ibnul Madini mengatakan thiqah. Dan begitu pun Muhammad Ibnu Ismail Al-Bukhari mengatakan sahihul kitab.
Dan juga Al-Waqidi mengatakan sikoh. Dan Ibnu Ma'in pun mensikohkannya. Maka inilah kesahihan hadis dari Anas ibni Malik dari jalan Jarir ibnu Hazim an Qatadah. Adapun Qatadah maka dia imam ma'ruf dari Anas, berarti sanadnya sahih. Idan sahhas sanad bihada tariq an Anas fi riwayati ihtajama fil akhda'in wal kahil. Wa amma min riwayati alladhi dhaif min riwayati man? Min riwayati Ibni Abbas min tariq Jabir al-Ju'fi an Sya'bi an Ibni Abbas. An Ibni Abbas dhaif. Walakin alladhi sahih an Anas ibni Malik min tariq Jarir ibni Hazim an Qatadah an Anas. Wallahi ya ikhwah nikmah minallah la budda an tashkurahu. Nahnu na'rif al-ahadith lailiha kan nahariha. Siang seperti malam. Jauh mana yang hitam, mana yang putih. Mana malam yang gelap dan mana siang yang terang.